Halo Fitness Mania, kembali lagi bersama saya Coach Halim Chiang. Hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu 4 kerugian tambahan memiliki kadar lemak tinggi. Jadi buat Fitness Mania teman-teman semua yang selama ini membela kebiasaan hidup untuk tetap menampung lemak, better stay tuned ya, karena ini kerugiannya supaya kita tahu, jadi kita mengerti apa yang akan kita hadapi apabila kita terus-menerus berpola hidup di menumpuk lemak, dan kita perlu make decision ya untuk menghentikan penumpukan lemak itu atau bahkan membakarnya atau menurunkan kadar lemak menjadi lebih sehat ya. Menurut Anthony Robbins ya, it's the moment of decision that shape your destiny. Jadi momen di mana kita membuat keputusan, di saat itulah kita membentuk satu nasib baru ya, arah nasib yang baru. Oke, kerugian memiliki kadar lemak tubuh yang tinggi ya, dekat dengan kontributor kematian terbesar, dan ini sudah diketahui oleh kita semua. Yang pertama adalah jantung, yang kedua adalah diabetes mellitus atau diabetes tipe 2, yang ketiga adalah stroke, dan yang keempat adalah kanker. Keempat penyakit ini adalah kontributor dari 7 dari 10 ya, atau 70% dari total angka kematian global manusia modern hari ini ya, dan sudah berlangsung mungkin selama 1-2 dekade terakhir. Angka statistik ini cukup konsisten. Kemudian tambahan kerugian lainnya apa? Nah, ini dia ya, jaringan lemak adalah situs akumulasi racun di dalam tubuh. Jadi semakin tinggi kadar lemak kita di dalam tubuh, semakin besar kapasitas tubuh kita menyimpan racun. Nah, gitu. Jadi the real detox sebenarnya adalah justru yang menurunkan kadar lemak. Jadi situs penyimpanan lemak kita sedikitkan gitu, sehingga situs penyimpanan racun dalam tubuh kita sedikitkan. Supaya apa? Supaya tidak banyak racun yang mengendap di dalam tubuh kita. Nah, yang kedua adalah penuaan dini, dan ini berarti berhubungan dengan yang pertama tadi. Kalau racun menumpuk di dalam tubuh kita bakal awet muda nggak? Pastinya nggak. Kita pasti akan menuju kepada penuaan dini. Umur baru 30, umur baru 35, kok kelihatan kayak 50 gitu ya. Atau ada yang umurnya baru 36, 37, tapi umur badannya, metabolic age-nya sudah di 50, 55 ya, 20 tahun lebih tua daripada umur kalendernya. Itu kan penuaan dini yang sebenarnya tidak harus terjadi. Di sini ada studi di tahun 2019 yang sebenarnya mengkonfirmasi bahwa obesitas bisa mengakselerasi proses penuaan. Jadi kalau misalnya ya membela penumpukan lemak, yang berarti membela cepat tua gitu, maksudnya seperti itu ya. Yang ketiga adalah penurunan signifikan kekebalan tubuh. 2,5 tahun terakhir ini kita sudah diajarkan tentang sedikit banyak bagaimana harusnya kita sudah bersiap sejak awal memiliki kekebalan tubuh yang tinggi. Tetapi dengan pola hidup ya, pola makan, pola gerak dan lain sebagainya, pola tidur, pola pikir yang kurang kondusif membuat kekebalan tubuh kita menjadi lebih lemah. Alhasil kitanya karena mengetahui kita selama ini tidak siap dalam berpola hidup sehat, makanya kita diliputi ketakutan apabila ada kuman-kuman baru yang muncul. Nah, oleh sebab itu, langkah pertama untuk menjadi lebih kebal, menjadi lebih kuat, meningkatkan kekebalan tubuh kita adalah juga dengan menurunkan kadar lemak di dalam tubuh ya. Jadi penurunan signifikan kekebalan tubuh akibat apa? Obesitas, dan menimbulkan inflamasi atau radang pada sel-sel tubuh kita. Membuat tubuh kita sistem kekebalannya capek karena terus-menerus bekerja memadamkan api inflamasi atau peradangan di banyak situs di dalam tubuh. Dan gara-gara itu akhirnya keteteran, kewalahan apabila ada kuman-kuman yang menyerang. Di sini bahkan dikatakan obesitas adalah biang kerok atau biang keladi, chronic low grade inflammation. Jadi ibaratnya ya, inflamasi atau radang yang sifatnya low grade tapi kronis, menahun hari demi hari. Seperti ibarat contoh ya, dipukul sekali, dipukul 10 kali setiap hari bertahun-tahun, ya bonyok juga, babak belur juga, meskipun low grade,
meskipun pukulannya tidak kencang, tapi kan sakit juga lama-lama. Kita tahu sendiri bagaimana air menetes pada batu, satu nggak kenapa-napa, 2, 3, 4 tahun menahun batunya yang kalah, airnya yang menang gitu. Bahkan Bruce Lee juga pernah mengatakan, saya tidak takut lawan yang berlatih 10.000 tendangan masing-masing tendangan itu satu kali. Saya lebih takut lawan yang melatih satu tendangan 10.000 kali. Ini yang namanya chronic low grade inflammation ini ya. Jadi bukan sesuatu yang kita bilang ini low grade lah, kita nggak usah takut. Justru keliru ya. Kita harus concern terhadap obesitas atau penumpukan lemak, agar kita sadar untuk mengeremnya hari ini juga, memutuskan untuk mengerem hari ini dan mengambil tindakan baru untuk menurunkannya dan membuat kita lebih sehat. Yang keempat adalah meningkatkan estrogen, hormon wanita pada pria dan wanita. Tunggu dulu, ada yang mungkin merasa bahwa kalau naik estrogen pada wanita oke dong. Belum tentu, nanti kita akan coba bahas ya. Tapi setidaknya di Harvard aja nih, ini adalah Harvard Health Publishing, jadi rumah penerbitan buku dari Harvard sendiri menyatakan bahwa obesitas itu unhealthy and unmanly. Jadi tidak jantan bagi pria untuk memiliki kadar lemak yang tinggi gitu ya. Di sini bahkan di artikel yang sama dari Harvard tadi mengatakan bahwa pria di atas 40 tahun peningkatan BMI 1 poin saja ya berarti 2% penurunan testosteron. Jadi misalnya kalau BMI itu ya di atas normal, yaitu di atas angka 24 atau 25, setiap peningkatan 1 poin ya itu berarti sudah terjadi 2% penurunan testosteron. Dan itu kira-kira berapa kilo? Bisa jadi 3 ya, bisa jadi sekecil 2 kilo sampai 3 kilo sudah terjadi penurunan persentase testosteron tadi. Alangkah ruginya kan gitu. Terus pada pria 30 tahun ke atas, kenaikan 4 nomor ukuran celana ya, penurunan testosteron bisa sampai 75% ya, atau 3/4 ya. Sementara bagi wanita, obesity berhubungan dengan apa? Breast cancer gitu ya. Peningkatan level estrogen dalam darah adalah mediator primer ya tentang bagaimana peningkatan berat badan mempromosikan perkembangan kanker payudara pada wanita pasca menopause. Jadi pada wanita yang sudah menopause sebaiknya menghindari juga atau mencegah diri masuk ke dalam level obesitas atau penumpukan lemak. Dan ini perlu concern ya, perlu perhatian, perlu penanganan khusus ya dalam hal ini, yaitu apa? Lekas berolahraga, perbaiki pola makan, perbaiki pola gerak, perbaiki pola pikir juga. Jadi kalau penumpukan lemak tubuh mendekatkan kita pada penyakit degeneratif mematikan, menyebabkan penuaan dini, membuat tubuh menyimpan lebih banyak racun, menurunkan kekebalan tubuh, dan menimbulkan ketidakseimbangan hormon, apakah masih lebih baik membela kebiasaan hidup menumpuk lemak itu? Atau mengakui serta memaafkan kesalahan yang sudah ada selama ini, kemudian memperbaikinya hari ini juga? Keputusan tentunya ada di tangan Fitness Mania semua. Ya, terima kasih sudah ikut menyimak video ini. Semoga bermanfaat adanya. Semoga menjadi momentum terbangunnya, tercerahkannya Fitness Mania atau teman-teman ya untuk bisa berpola hidup lebih sehat. Memang ya kita mungkin memulai satu keputusan ini berdasarkan ketakutan akan konsekuensi, tapi setidaknya kita sudah memulai dan mengambil keputusan. Dari sana nanti setelah kita menjalankan dengan kebiasaan-kebiasaan baru, kita akan menikmati kebiasaan baru itu. Bukan lagi kita takut pada sengsaranya ya, bukan lagi kita berolahraga, berpola hidup sehat berdasarkan kacamata menghindari sengsara, tetapi kita setelah mengadopsi pola hidupnya, kita melihatnya dari kacamata atau sudut pandang mencari nikmatnya sehat ya, bukannya menghindari sengsaranya sakit, tapi kita mencari nikmatnya sehat ya. Terima kasih, saya sudah terlalu berlantur ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat adanya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat.
Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.